Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ramadan dengan NPM 101119102 dari kelas C2 Prodi Manajemen. Akan menjelaskan sedikit tentang apa yang berhasil saya rangkum mengenai materi ma'rifatullah atau usaha manusia untuk mengenal Allah. Ahmiyatu ma'rifatullah, pentingnya mengenal Allah. Metode yang digunakan adalah tafakur, berpikir menggunakan akal dan kolbu. Manfaat pentingnya mengenal Allah: yang pertama, merdeka, tenang, berkah, hidup mulia, surga, dan ridha Allah. Penghalang mengenal Allah: yang pertama, sombong, zolim, dusta, fasik, ingkar, fasad, lengah, banyak berbuat durhaka, dan ragu. Di pertemuan kedua, kita mempelajari atorik la ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. Cara yang pertama yaitu melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, melalui pendekatan Islam, non-Islam terhadap ayat-ayat Allah. Yang pertama, metode Islam dengan dalil nakli dan akli atau membenarkan ayat Allah. Untuk metode yang kedua, metode selain Islam, dugaan hawa atau nafsu, ragu-ragu akan kebenaran Al-Quran. Di pertemuan ketiga, kita mempelajari al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang dalam mengenal Allah. Yang pertama, maradus syahwat. Maradus syahwat terdiri dari al-fisku, kefasikan atau orang yang melanggar perintah dan larangan Allah. Yang selanjutnya ada al-kibru, kesombongan, orang yang ingkar dan membantah ayat Allah. Yang ketiga ada azulmu atau kezoliman, orang yang berpaling dari ajaran Allah karena angkuh atau dengki. Yang keempat ada al-kizbu atau kedustaan, orang yang selalu berbohong atau pura-pura. Yang terakhir ada kasrotul ma'asyi atau banyak melakukan maksiat. Yang selanjutnya ada maradu asyubhah yang terdiri dari yang pertama al-jahlu atau kejahilan, bodoh, tidak mau menggunakan potensi diri, atau memikirkan ayat-ayat Allah. Yang selanjutnya ada al-istiyab atau keraguan, terombang-ambing antara iman dan kafir. Al-inhiraf, penyimpangan atau tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah. Yang terakhir ada al-ghuflan atau kelalaian. Selanjutnya di pertemuan 4 kita mempelajari al-adilah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Ditunjukkan dalam beberapa dalil. Yang pertama dalil fitrah. Manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada dalil yang dapat diindra, dapat dilihat, dirasai atau disentuh oleh indera manusia. Yang ketiga ada dalil yang didapati oleh akal atau dalil akli untuk merenungkan keadaan diri dan alam semesta. Yang keempat ada dalil nakli yang merujuk pada kitab suci Al-Quran. Yang terakhir ada dalil sejarah, yaitu peristiwa masa lampau sejak Nabi Adam yang menunjukkan kekuasaan Allah. Selanjutnya di pertemuan kelima kita mempelajari tauhidullah atau mengesahkan Allah, yang terdiri dari rububiyatullah, mengesahkan Allah dalam kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Yang kedua ada tauhid kholikon, yaitu mengakui Allah sebagai satu-satunya pencipta. Yang ketiga ada tauhid rozikon, Allah sebagai satu-satunya pemberi rizki. Yang keempat ada tauhid malikan atau raja, pemilik yang mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima ada tauhid mulkiyatullah, Allah sebagai satu-satunya pelindung, pembuat hukum, dan raja dari pemerintahannya. Ada goyatan, bentuk keyakinan seorang hamba terhadap Robnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ada ilahan ma'buza atau Tuhan yang disembah. Pada pertemuan ke-6 kita mempelajari al-hayah fi zilali tauhid, yaitu mentauhidkan Allah dengan cara memahami akidah yang benar dan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Macam-macam tauhid yang terdiri dari yang pertama asma wa sifat, yang kedua ada tauhid rububiyah, yang ketiga ada tauhid mulkiyah dan tauhid uluhiyah. Selanjutnya ada la ilaha illallah, Allah sebagai satu-satunya yang dicinta, Allah sebagai satu-satunya yang dituju, Allah sebagai satu-satunya raja yang ditaati, dan Allah sebagai satu-satunya yang Tuhan yang disembah. Yang terakhir ada mencapai kehidupan yang baik. Jika kita berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah SAW dan memahami akidah dan mentauhidkan Allah, insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, akhirat mendapatkan surga,
dan mendapat ridho dari Allah. Lebih singkatnya yaitu dunia bahagia akhirat surga. Mungkin segitu saja apa yang berhasil saya rangkum mengenai materi PAI sebelum UTS ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.